Sambil melihat situasi di gedung DPRD DKI Jakarta, di studio sudah hadir tuan rumah sebetulnya, mikrofon Hasan Nasbi, yaitu Bang Hasan Nasbi. Bang, gimana Bang? Melihat situasi gedung DPRD DKI Jakarta ini sudah resmi ya secara administrasi bahwa Mas Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria secara administrasi sudah selesai. Iya. Inilah ya ritual yang memang sudah seharusnya begitu ya. Ritual ketatanegaraan aja ini. Oke. Jadi dan alhamdulillah kan berjalan lancar, damai, tidak ada keributan. Aneh juga kalau ada keributan kan. Aneh kalau ada keributan ini karena memang kalau sudah waktunya ya sudah gitu. Kalau sudah waktunya ya Sudah selesai. kekuasaan itu harus diserahkan. Walaupun mungkin secara resmi nanti penyerahan kekuasaan itu peralihan jabatan serah terima itu mungkin nanti di bulan Oktober. Ya, tapi sejak sekarang kan artinya gubernur ini tinggal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda 1 bulan ke depan. Tidak lagi menghasilkan kebijakan-kebijakan baru, tidak lagi menetapkan atau memutuskan sesuatu yang akan jadi PR berat atau malah jadi bom waktu buat pelaksana gubernur nanti gitu, pejabat gubernur nanti. Kan hampir 1,5 tahun juga tuh, mungkin hampir 2 tahun nanti ya, 1,5 tahun lah, 1,5 tahun lah pejabat gubernur itu ya. Jadi akan pusing dia kalau ini. Jadi Pak Anies jangan ganti-ganti nama daerah lagi habis ini. Yang terakhir jadi bikin PR itu nanti. Atau bikin satu kebijakan membebaskan ini atau menetapkan ini yang kemudian akan jadi PR berikutnya. Jadi ini tinggal menyelesaikan apa yang tertunda dan bisa diselesaikan selama 1 bulan ke depan lah. 1 bulan ke depan. Paripurna ini kan juga kenapa sekarang? Karena mungkin tanggal 16-nya weekend ya. Weekend. Iya betul nggak? 16 weekend ya? Atau tanggal 16-nya itu nanti DPR-nya nggak ada masa sidang karena ini juga penutupan masa sidang kan, lagi reses, jadi dimajukan ke sekarang. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa lah, ini bukan sesuatu yang luar biasa, walaupun bisa saja misalnya ya kita kan di era keterbukaan ini semua orang bisa jadi penikmat berita tapi juga jadi sumber berita. Tetap akan ada lah orang-orang yang agak kurang-kurang se-on 2 on yang akan bilang ini kezoliman, diberhentikan sebelum waktunya Pak Anies dengan jiwa besar, dizolimi oleh DPRD, oleh partai-partai di Jakarta. Ya akan tetap ada yang seperti itu ya, tapi ya nanti dengan sendirinya orang akan paham bahwa ini yang kejadian sama Mas Anies sekarang itu dialami juga oleh 100 kepala daerah lain di tahun ini juga. Dengan mekanisme yang sama. Dengan mekanisme yang persis sama menurut saya, dengan mekanisme yang persis sama. Tanggal-tanggalnya tentu beda, tapi ritualnya adalah 1 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, sebelum dia serah terima, dia akan ada sidang umum atau sidang paripurna DPRD provinsi maupun kabupaten kota untuk pemberhentian. Jadi ini sesuatu yang biasa, cuman kebetulan ini kan orang yang terkenal, Gubernur DKI Jakarta, dan digadang-gadang akan menjadi bakal calon presiden misalnya, elektabilitasnya bagus. Jadi pemberhentian ini jadi menarik untuk disimak, gitu. Jadi menarik untuk dibahas. Tapi kan Mas Anies tadi selama sidang juga nggak ada apa-apa kan, nggak nangis juga kan gitu. Karena memang sudah waktunya gitu. Jadi nggak ada yang perlu dipertengkarkan dalam soal ini. Baik Bang. Tadi kita sudah bahas dengan Mas Ali ya dari sisi analisa media, khususnya pada saat pemeriksaan Mas Anies Baswedan di KPK. Beliau mengatakan bahwa memang secara tone itu sentimen positif terhadap Anies Baswedan karena dia menggunakan diksi-diksi yang tidak negatif ya mungkin. Seperti membantu KPK, kemudian flashback dia pernah membantu KPK dan lain sebagainya. Sehingga yang keluar di media itu adalah membantu KPK. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Bang Hasan? Ya media kan memang bergantung kepada, kalau nggak ada statement orang lain ya dia bergantung kepada statementnya Anies Baswedan kan. Dan memang kan Mas Anies itu jago soal ini gitu loh. Jadi maksudnya
nggak diakui bahwa dia jago dalam memainkan diksi, memainkan kata-kata, sehingga misalnya ini bukan saya dipanggil diperiksa, saya sedang membantu KPK, itu kan memang jago. Ini bukan digusur tapi digeser, itu kan memang dia jago. Kita nggak bikin rusun kok, kita cuma bikin vertical housing. Sama jadi, rumah sehat juga. Iya. Atau ini kita nggak mau lagi ini rumah sakit nih, kita maunya rumah sehat gitu. Ya kayak gitu-gitu dia lumayan jago lah. Walaupun mungkin menurut saya kemarin itu memang tidak ada juga tendensi untuk membuatnya jadi terlihat negatif. Karena kasusnya penyelidikan, status kasusnya di KPK itu penyelidikan, nggak ada tersangka, dan Mas Anies diminta keterangan, klarifikasi mungkin, konfirmasi mungkin, atau apapun, tapi belum ada tersangka, kasusnya belum akan kemana-mana gitu, belum akan kemana-mana. Jadi ya kalau negatif justru aneh. Karena Anies keluar juga segar bugar kan, walaupun nada suaranya agak bergetar mungkin karena lapar atau mungkin karena capek gitu. Bergetar dan napasnya agak pendek-pendek ketika di depan mikrofon, di depan KPK itu. Tapi ya menurut saya kalau jadi negatif terhadap dia enggak lah. Ya, walaupun misalnya Mas Anies tidak terlalu pintar misalnya ya, kalau kan pada faktanya dia pintar nih, menguntai kata-kata itu kan pintar. Walaupun misalnya nanti seandainya dia juga nggak pintar menguntai kata-kata, itu juga nggak akan terlalu negatif menurut saya. Karena masih terperiksa. Dia bukan terperiksa juga menurut saya. Dia diminta keterangan. Belum ada kemana-mana itu kasusnya. Gitu. Nah yang menarik Bang, ini kan kemarin itu pemanggilan soal Formula E ya. Dan ada beberapa, kalau tidak salah bisa ditampilkan datanya, itu ada 2 catatan di media, itu mengenai, Abang kan pernah kemarin bilang bahwa kemungkinan besar ini soal administrasi Formula ini, tidak ada potensi korupsi dan lain sebagainya. Nah ada 2 kasus juga, ya kita katakanlah kasus ya, atau isu pada waktu itu, Pak Anies itu sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama itu di Frankfurt Book Fair, walaupun nanti Mas Anies itu sudah diklarifikasi tidak ada potensi korupsi. Kemudian kedua itu soal tunjangan profesi guru. Yang ribut-ribut soal ini adalah Menteri Pendidikan waktu itu Mas Anies dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, kalau tidak salah hitung ya. Triliun ya. Salah hitung. Iya. Ini bukan perkara yang pertama kira-kira gitu Bang. Gimana Bang tanggapannya? Iya, kalau yang hitung detail itu kan tentu bukan gubernur. Iya. Tapi memang mungkin Mas Anies mungkin kelemahannya di detail, lack of details lah misalnya. Jadi mungkin pada prinsipnya kebijakannya dia setuju, tapi dia atau staf khususnya atau staf ahlinya tidak memelototi penyusunan anggaran ini atau eksekusi anggaran ini dengan lebih detail. Jadi memang kelemahannya di sini adalah melihat persoalan-persoalan administrasi itu mungkin nggak terlalu dan nggak penting, atau soal detail anggaran, detail budget nggak terlalu dipelototin sehingga bisa miss seperti itu. Ya memang ini akan jadi kelemahan. Maksudnya kita akan bicara ini kelemahan. Tapi kan mens rea-nya untuk melakukan pidana sepertinya enggak ya. Kan sudah dikulik-kulik juga. Beberapa kasus itu kan tidak melihat ada mens rea-nya untuk melakukan tindak pidana lah. Tapi bahwa dari sisi kapasitas, kapabilitas, kemampuan, ini memang jadi pertanyaan dong. Jadi kalau sering-sering lack of details kayak gini gitu. Jadi yang detail-detail begini jadi kurang bisa dipelototin, kurang bisa dipantau. Nanti lama-lama kan orang akan melihat bahwa kalau terlalu sering ya orang kan, wah ini kalau lack of details terus ya ini nggak becus dong ya, bisa begitu nanti gitu misalnya. Ada kesan seperti itu nanti. Iya, nanti kalau terlalu banyak itu yang diekspos ya akan bisa memunculkan kesan seperti itu. Jadi ya orang-orang ini memang ada kelebihan dan kekurangan. Mas Anies itu jago dalam memukau publik kalau lagi tampil gitu, dalam berkata-kata gitu, tapi ketika disuruh melototin halaman per halaman anggaran mungkin puyeng. Keriting matanya lihat kayak gitu-gitu, jadi iya mungkin itu jadi kelemahan. Jadi kelemahan menurut saya, catatannya adalah ada kelemahan dalam detail-detail terutama soal angka-angka kayak gitu. Kemudian ini Bang, yang menarik lagi adalah setelah Pak Anies ini selesai tanggal 16, yang rame-rame di medsos, kemudian di media konvensional beritanya, itu kan muncul beberapa nama nih Bang. Tadi Mas Hafiz sudah bilang bahwa
setidaknya yang diramaikan itu ada 3 nama. Nah, kira-kira 3 nama ini apakah benar ada 3 nama ini yang muncul dan akan menggantikan sebagai PJ atau bagaimana, Bang? Ya bisa ya, bisa enggak. Tapi menurut saya ini presiden lah ya. Yang akan menjadi pejabat di Jakarta ini pasti Mendagri pun akan minta sama presiden, tanya sama presiden siapa nih Pak. Walaupun misalnya nanti ya memang digodoknya di Kemendagri gitu, tapi pasti minta nama di mana ke presiden gitu. Nah tapi ada yang unik kan, ini kan sebenarnya nggak wajib ya, bukan nggak wajib, malah nggak ada mungkin dalam hierarki hukumnya DPRD mengusulkan nama-nama segala macam, tapi ya katanya ada beberapa nama yang ini mungkin ini proses yang biar kelihatan searah aja antara keinginan dari pusat dengan keinginan dari bawah itu kira-kira selaras. Jadi ada kemungkinan memang salah satu dari 3 nama yang beredar ini, karena nama yang beredar ini kan dimunculkan dulu nih, memang akan ditunjuk menjadi pengganti Mas Anies sampai pemilu November tahun 2024. Jadi 2 tahun ini. 2 tahun. Jadi gubernur, wah lumayan itu. Lumayan apa, Pak? Lumayan sekali itu jadi gubernur DKI ya. Dengan APBD segini besar ya lumayan sekali loh. Biasanya Bang, setelah selesai ini, pejabat gubernur ini, kalau sebelumnya kan Mas Anies dari Menteri Pendidikan, kemudian selesai, selang 1 bulan 2 bulan kalau tidak salah, kemudian dia menginginkan atau mencoba peruntungannya di Pilgub DKI Jakarta. Nah, ada jeda katanya, kata Mas Anies akan ada jeda untuk rehat dulu, kemudian setelah itu baru menentukan langkah. Nah, dengan adanya seperti itu, Bang, apa kira-kira Mas Anies yang sebetulnya masih punya peluang tidak dengan selesainya Mas Anies ini? Ya, memang betul juga menurut saya kan 5 tahun ini jadi pejabat tuh kan tensi tinggi terus ya. Iya, di samping ada pertentangan politik, tapi kan juga ada COVID. Betul. Puyeng juga ini, gitu. Maksudnya masalahnya apalagi di Jakarta juga tidak ringan lah. Tidak ringan, dan tensi Mas Anies kan itu bisa di sini pundak ini tegang terus nih. Jadi waktu istirahat 1 bulan 2 bulan menurut saya ya masuk akal aja. Mungkin bisa kembali lagi nyari burung ke pasar pramuka gitu kan. Seperti waktu ketika berhenti dari kementerian atau main bulu tangkis di halaman depan rumah dengan anak, atau ngantar anak sekolah naik motor lagi atau naik Vespa, kan dia suka Vespa gitu. Jadi bisa begitu lagi menurut saya ya rileks. Tapi kalau misalnya soal peruntungan politik pasti sudah dipikirkan jauh-jauh hari, bukan dipikirkan ketika istirahat. Ini semacam bahasa diplomatis saja kan. Jadi saya kemarin fokus kerja, jadi saya nggak mikirin peruntungan politik berikutnya. Saya akan pikirkan peruntungan politiknya 2 bulan ke depan, tapi enggak lah, kan sudah kelihatan lah gitu. Maunya seperti apa kan sudah sangat jelas lah ya. Mas Anies akan mencoba peruntungan untuk menjadi bakal calon presiden misalnya, melalui misalnya kayak Nasdem, kalau Nasdem punya teman. Kalau Nasdem nggak punya teman ya nggak bisa diumumkan, karena Nasdem tidak bisa mengusung sendirian. Nah itu kan yang jadi repot. Tapi yang jelas Mas Anies karirnya nggak habis. Maksudnya, sudah selesai nih, tamat di riwayat Anies, buat pembenci Anies, tamat riwayat Anies. Enggak. Gitu. Anies masih punya kesempatan jadi maju dalam Pilgub DKI berikutnya, tahun 2024. Atau kalau malas atau bosan di DKI bisa jadi maju Pilgub Jawa Barat. Atau Pilgub Jawa Tengah, Jawa Timur, bisa begitu gitu. Maksudnya kan kepala daerah di Jakarta kan pasti dikenal orang lah. Atau mau jadi calon gubernur Sumatera Barat, bisa juga. Pasti banyak pendukung tuh, pasti menang tuh gitu. Jadi pilihan buat Mas Anies ada. Dan kalaupun ingin menatap politik nasional untuk menjadi bakal calon presiden misalnya 2029 tetap terbuka. Gitu. Jadi kalau menurut saya ada peluang untuk tahun 2024 ini ada, tapi saya tetap berpendirian kecil lah. Maksud saya hari ini itu yang akan memainkan perannya itu, yang akan memainkan otoritasnya itu partai-partai. Dan partai pasti ingin kader terbaik mereka yang maju menjadi calon presiden, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya mungkin Mas Anies kecil kemungkinannya, tapi karirnya nggak mati. Agak berbeda dengan Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar nggak bisa maju tahun 2024, dia nggak bisa maju calon gubernur dimanapun. Di seluruh daerah Indonesia nggak bisa jadi calon gubernur, tapi jadi calon bupati bisa. Jadi bukan, kalau nggak bisa naik itu dia setara nggak bisa tuh.
Kalau Mas Ganjar dia harus turun tuh, jadi calon bupati bisa tuh. Atau jadi calon, atau kecuali maju jadi calon wakil gubernur gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Mas Anies menurut saya lebih baik lah. Pilihannya nggak cuma satu. Pilihannya dia bisa menatap capres, bisa menatap pilgub DKI atau pilgub daerah lain di Indonesia. Jadi masih punya adrenalin untuk untuk dikerjakan lah. Masih punya tantangan di depan mata yang peluangnya itu cukup besar gitu. Sekalipun peluang yang sebetulnya ada informasi bahwa tanggal 10 November itu Bang, Partai Nasdem itu akan mengumumkan koalisi katanya. Sekaligus calon presiden. Yaitu salah satu itu Anies Baswedan. Nah, bagaimana Bang Hasan bisa membaca kemungkinan itu? Apakah mungkin atau tidak? Karena ada beberapa followers dari Bang Hasan, mau itu di komentar YouTube dan lain sebagainya. Nasdem, PKS, dan Demokrat tinggal menunggu waktu. Siapkan alpatnya. Kira gitu Bang. Saya sih tetap percaya dengan perhitungan saya ya. Bahwa partai menengah itu, partai tengah itu ya 50-an kursi di DPR itu sulit membangun koalisi. Gitu. Karena sulit untuk menentukan siapa yang jadi bosnya, siapa yang jadi leader koalisinya. Gitu. Misalnya apa? Iya, Demokrat mau Nasdem yang jadi leader koalisinya gitu. Saya sulit membayangkan itu. Kecuali kalau misalnya bergabung dengan partai yang memang jarak kursinya itu signifikan. Ketika kita gabung di sini, oh ya, kita di sini jadi anggota, ketuanya sudah ada. Tapi ketika Demokrat ketemu sama Nasdem, siapa yang jadi ketua itu menurut saya agak alot. Karena tipis perbedaannya. Iya, perbedaannya nggak signifikan, dan bahkan ada proyeksi tahun 2024 nanti Demokratnya di atas Nasdem gitu loh. Kalau kayak gitu siapa yang jadi leader gitu loh. Masa ini kursinya kecil, dia punya presiden, kita yang kursinya besar, kita cuma punya cawapres atau nggak sama sekali gitu. Itu kan jadi pertimbangan yang rumit. Itu tuh menurut saya tuh rumit lah gitu. Jadi walaupun misalnya begini, bukan masalah kepastian. Saya bisa kalah nggak tahuan, bisa saja. Cuman kan yang begini-begini tuh harus pakai perhitungan. Pakai perhitungan. Jadi saya masih yakin dengan perhitungan politik saya gitu. Kalau salah itu nggak apa-apa. Kan bukan ini bukan perdukunan gitu. Tapi ada perhitungannya. Perhitungan bisa salah gitu. Gitu. Baik. Gitu. Bisa selesai ya, sudah sidangnya selesai. Oke. Baik, terima kasih Bang Hasan. Ya, sama-sama. Ada yang mau disampaikan ke pemirsa Mikrofon Hasan Hasbi sebagai tuan rumah? Ya, kita doakan Mas Anies nggak power syndrome ya. Karena secara psikologis yang paling berasa itu ketika tidak punya jabatan itu. Bedanya jauh. Ketika kita punya jabatan itu, orang mengelilingi kita, ajudan mengelilingi kita, negara. Jadi gini, ada orang yang dibiayai oleh negara, kemudian itu mengurus hidup kita dari bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi. Tapi begitu hari ini kita serah terima jabatan, supaya itu nggak ada. Dan itu rasanya langsung anyep, langsung berasa banyak kehilangan. Itu kosong. Kita tuh bisa berasa empty gitu. Makanya banyak orang yang tidak mau kehilangan itu tuh mencoba mencari jabatan lagi. Jabatan lagi karena untuk benar-benar pensiun itu menjadi tidak nyaman gitu. Jadi tapi kita doakan Mas Anies tidak seperti itu. Mas Anies cukup dewasa lah untuk menapaki hidup 2 tahun ke depan tanpa jabatan. Ya. Walaupun memang ada risiko politik seperti yang disebutkan. Kalau kita nggak punya jabatan tuh pelan-pelan kita awalnya di tengah-tengah orbit, lama-lama geser keluar dari orbit. Ada tantangan itu. Nah, memang kebiasaannya orang yang tidak punya jabatan lagi kalau di Indonesia tuh lama-lama keluar dari orbit. Nah, ini kalau Mas Anies bisa melewati ini, tetap punya tetap berada di orbit politik tanpa jabatan, berarti dia hebat. Gitu. Jadi levelnya itu melebihi orang-orang lain. Pak Jokowi aja ketika maju Pilpres tuh nggak meninggalkan jabatan sebagai gubernur DKI loh. Walaupun banyak orang mendorong, udah berhenti aja jadi gubernur DKI. Tapi nggak cuti aja. Ketika Pak Jokowi maju jadi gubernur DKI, itu nggak meninggalkan jabatannya di Solo loh. Gitu, cuti-cuti aja. Karena ketika nggak punya jabatan itu beda ininya, penerimaan orang juga beda. Ya kita harap, ya kita lihat aja lah. Mas Anies bisa melewati 2 tahun ini tanpa jabatan, atau akan sama seperti orang lain yang kehilangan jabatan kemudian lama-lama bergeser keluar dari orbit. Gitu mungkin. Baik, menarik. Terima kasih Bang Hasan. Terima kasih pemirsa Mikrofon Hasan Hasbi. Demikian rangkaian sidang paripurna dan
ngobrol bareng dengan beberapa narasumber dan tuan rumah mikrofon Hasan Hasbi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya.